Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat semua? Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita tahun ini lebih berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para shaimin dan shaimat Masjid BPH Migas Tendean, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menyampaikan kajian zuhur siang hari ini, saya sedikit informasikan bahwa saya punya channel di YouTube. Nama majelisnya itu Majelis Studi Dakwah Terapan Center, ya, yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Jadi majelis terapan. Kemudian isi majelis tersebut tentang wawasan keislaman, juga konsultasi tentang keislaman, tentang waris, tentang zakat mal, manasik haji umroh dan sebagainya. Kami juga di channel saya itu mengkaji tentang bagaimana menjadi muslim kafah. Juga kami menyelenggarakan pesantren virtual pondok sholat. Jadi ngajinya lewat Zoom setiap malam Ahad dan itu free. Tapi selama Ramadan kami tawakufan, seluk-beluk tentang sholat. Mohon doanya ke depan mungkin nanti bisa menjadi pesantren faktual, tidak hanya pesantren virtual. Baik. Nah, informasinya bisa dilihat di YouTube, nama channelnya Ustadz Arifin Purba Official. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Dan itu gratis. Tapi pada siang hari ini kita akan mengkaji tentang tafsir surah Al-Humazah. Disebut juga kadang-kadang dikatakan juga tafsir surah Al-Lumazah. Nah, karena dia bergandengan Al-Humazah atau Al-Lumazah. Nah, sebelum kita sampaikan tentang tafsir daripada isi surah ini, nah, karena ini firman Allah, jadi saya ingin membacakan dulu. Ya, kita tasmi' dulu ya. Yang ini kan sudah hafal. Sudah hafal supaya mengambil rahmat ya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Kita selesai membaca Al-Quran, bacakan doa Allahumma arhamna bil Quran. Ya, bukan sadaqallah. Memang Allah itu sudah pasti benar, tapi itu kita minta supaya mendapat rahmat.
Apa sih terjemahannya Ustadz? Kita baca terjemahannya dulu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka Hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke kalbu. Sesungguhnya api itu ditutup rapat untuk mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Sangat mengerikan memang. Nah, mari kita lihat tafsirnya. Saya mengambil tafsir yang umum saja, karena banyak sekali kitab tafsir ya. Saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir, untuk supaya kita bisa mentadaburinya. Kita lihat ayat pertama. Wailul likulli humazzatil lumazah. Ya, lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Kita lihat tentang wailun. Mayoritas ulama-ulama tafsir memaknai kata wailun itu dengan dua makna. Satu, wailun artinya kehinaan, azab, dan kebinasaan. Jadi hina, azab, binasa. Tuh, kalau ada kata wailun, ada beberapa ayat itu yang selalu menggunakan kata wailun. Nah, di antaranya dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Juga dalam surah Al-Maun, wailul, ya, apa kata Allah itu dalam surah Al-Maun? Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah, tuh, hinalah, binasalah, mendapat azablah, itu arti wailun. Nah, kemudian makna yang kedua, menurut ulama tafsir mayoritas, wailun ini adalah satu lembah, satu lubang di dalam neraka jahanam. Jadi disebutkan dalam hadis bahwa neraka jahanam itu, neraka itu satu sebetulnya, yaitu naru jahanam, seperti wajan ya. Kenal bapak-bapak wajan ya? Kuali untuk goreng itu. Seperti itulah neraka jahanam itu. Nah, di atasnya terbentang Shiratal Mustaqim, jembatan. Nah, di dalam neraka jahanam ini banyak tower-tower neraka lain. Neraka Sakor, neraka Hutamah. Kemudian juga neraka Wail. Nah, neraka Wail ini di cekungan jahanam itu di tengah-tengah, disitulah lembah dan lubang. Lubangnya itu unlimited, nggak ada batas. Banyak orang yang akan dilemparkan ke sana. Seperti mutaffifin tadi, seperti orang yang sholatnya sahun. Artinya sahun itu lalai. Zahirnya sholat, batinnya lalai. Lagi sholat, Allahu Akbar, selesai baca doa iftitah, misalnya ibu-ibu, dia teringat, nanti sore buka sahur, buka puasa pakai apa ya? Kemarin sayur lodeh, masa sekarang lodeh lagi? Oh iya, di kulkas kan ada tahu putih ya, dipotong-potong kayak dadu, enak kali ya. Begitu terus batinnya. Itu namanya lalai. Begitupun bapak-bapak. Nyari kunci motor, di mana kunci motor tadi? Kata istrinya, sholat duha dulu bang. Kok suruh sholat orang mencari kunci? Kata orang, bang, lagi sholat, yang lupa-lupa jadi ingat bang. Nah, itu dia. Itu bukan dari sholat, tapi dari setan, namanya khonzab.
Itu kalau nggak diperbaiki sampai mati, wailun. Makanya saya bikin pesantren virtual tadi tentang sholat. Nah, begitu juga di sini. Jadi wailun itu satu lembah, satu lubang di neraka jahanam, di mana lembah atau lubang itu unlimited. Maka diawali dengan wailun. Masya Allah, luar biasa ini. Nah, kemudian likulli humazatin lumazah. Jadi humazah menurut Ibnu Abbas, humazah itu adalah ucapan atau tukang mencela. Itu humazah. Sementara lumazah itu perbuatan yang suka menjatuhkan orang lain. Bukan dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Sengaja dia pasang ranjau, dilemparkan kulit pisang supaya jatuh dia itu. Kita bikin lubang supaya terjerbab di sana. Itu lumazah. Kalau humazah, ucapannya selalu mencela, selalu mencaci, selalu mengejek, selalu, pokoknya begitu ucapan itu. Ini menurut tafsir Ibnu Abbas. Nah, kemudian juga menurut Ar-Rabi Ibnu Anas, humazah artinya orang yang suka mengejek di depan orang itu. Allah mah kayak begini diejek di depan orang tersebut. Itu namanya humazah. Itu celaka. Dan ada orang dari dulu sampai sekarang di depan orangnya langsung. Nah, kemudian lumazah kata Arabi mengejek di belakang orangnya. Ini hampir sama dengan gibah. Dia itu begini, padahal sedang puasa. Nah, itu puasanya 0. Nggak ada nilainya itu. Kalau dia suka melakukan lumazah. Nah, jadi lumazah mengejek di belakang orangnya, humazah mengejek di depan orangnya langsung. Ini menurut Ar-Rabi Ibnu Anas. Nah, selanjutnya menurut Qatadah, humazah itu mencela orang lain dengan lisan dan dengan mata. Nah, gitu lirik-lirik ya. Gitu. Menjelekin orang. Tapi dengan mata, dengan lisan. Nah, begitu-gitu. Itu celaka itu orang kayak begitu. Tabiatnya kayak begitu. Ini menurut Qatadah. Kemudian lumazah menurut Qatadah adalah suka mengumpat serta menjatuhkan orang lain. Dia itu kalau nggak gara-gara saya tolong, nggak mungkin dia kayak begitu. Ini masjid ini kalau nggak gara-gara saya ini, begitu. Itu mengumpat dia. Jadi orang-orang yang suka mengumpat seperti itu disebut dengan lumazah. Nah, ini menurut Qatadah. Kemudian menurut Mujahid, humazah itu yaitu melakukan dengan tangan dan mata. Nah, ini dengan tangan. Kalau tadi dengan mulut, ini dengan tangan dan mata dia. Nah, begitu pakai isyarat tangannya, matanya pun main. Tujuannya apa? Menjelek-jelekkan orang. Kemudian kalau lumazah itu dengan lisan. Nah, ini kebalikan ya menurut Mujahid. Kemudian masuk kita ke ayat yang kedua. Allazi jama'a mala wa'addadah. Yang menghimpun harta dan menghitung-hitungnya. Menumpuk-numpuk harta, dihitung-hitung. Udah berapa digit ya? Udah 2 digit belum? 3 digit belum? 4 digit belum? 4 digit jadi berapa itu Pak ya? Belum Pak, itu udah triliun Pak, 4 digit. Tinggal zaman Bapak ini. Kalau 1 digit itu jutaan, ya. Kalau 2 digit puluhan juta. Kalau 3 digit ratusan juta. 4 digit miliaran. 5 digit, itu udah nggak tahu dah. Makanya dapat proyek itu kemarin berapa? Ya salah cuma 2 digit, begitu kata dia. Oke. Jadi tumpuk-tumpuk, dia kumpul-kumpulkan, nggak tahu dari mana dia dapat, yang penting dikumpulkan. Entah dari hasil magar langit, nggak tahu lah, pokoknya dikumpulkan sama dia. Berdigit-digit, dihitung-hitung sama dia. Nah,
Menurut Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurazi, satu, orang yang selalu mengumpulkan harta lalu menghitung-hitungnya itu, di siang hari dia terlena dengan harta bendanya dan merasa asyik dengannya. Yang kedua, apabila malam hari tiba, maka ia tidur ya bagaikan bangkai yang telah membusuk. Itulah ya analogi orang yang suka mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, tidak mengeluarkan infak, zakat, sedekah. Jadi urutannya yang sesungguhnya ini, infak dulu, baru zakat, baru sedekah. Bukan zakat dulu, infak. Infak itu bukan 1000 bekas kerikan kelenteng, itu bukan infak itu. Infak itu nafkah, menafkahi. Makanya kita bekerja adalah mencari nafkah, bukan bayar pajak, bukan bayar zakat. Ya. Setelah nafkah kita beresin, baru kita kalau ada cukup harta kita, cukup haul nisab, baru berzakat. Kalau nggak cukup, lompat langsung sedekah. Nah, itu penjelasan itu sudah saya upload di YouTube saya, manajemen harta secara Islam. Silakan dalam bentuk PowerPoint, insya Allah jelas dia. Nah, jadi menurut Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurazi, orang yang menumpuk-numpuk harta lalu menghitung-hitungnya itu, siang hari dia asik dengan harta itu, malam hari tidur bagaikan bangkai. Ngeri sekali itu, na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian ayat yang ketiga, yahsabu anna malahu akhladah. Manusia itu mengira bahwa dengan mengumpulkan harta, maka hidupnya di dunia akan kekal. Itu anggapan, oh kalau banyak harta berarti kekal. Bahkan yang tren di akhir zaman ini, tolak ukur orang itu sukses dan terpandang itu pertama dari harta, yang kedua dari kekuasaan. Wah, itu kata mereka. Nah, kalau begitu cara berpikirnya, celaka lah itu. Orang yang Islam yang beriman nggak begitu dia cara berpikir. Makanya kan disebutkan dalam hadis itu, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah itu nggak melihat penampilanmu, hartamu, enggak. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat itu kalbumu, jiwamu dan amalmu. Nah, makanya jangan sampai kita mengira harta itu bisa mengekalkan kita, membuat kita terkenal, membuat kita terpandang. Tidak. Nah, itu celaka kalau cara berpikirnya begitu. Makanya Allah bantah dengan ayat yang keempat. Kalla la yumbadanna fil hutama. Kalla, enggak, sekali-kali tidak. Bukan, tidak kata Allah. Bukan harta itu yang bisa mengekalkan kalian. Bukan harta itu yang bisa membahagiakan kalian. Bukan, kata Allah. Nah, yakni perkataan yang sebenarnya tidak seperti yang mereka kira itu. Itu kata menurut ulama tafsir Ibnu Katsir. Enggak, bukan begitu. Nah, kemudian disebutkan oleh firman Allah selanjutnya, keadaan yang sebenarnya itu adalah sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka hutama. La yumbadanna, dilemparkan ke dalam neraka hutama, itu yang betul. Kalau mereka itu menganggap bahwa harta itu mereka tumpuk-tumpuk, mereka hitung-hitung, mereka kekal dengannya, itu dilemparkan ke dalam neraka hutama apabila tidak bertobat. Nah, sesungguhnya orang-orang yang menghimpun harta dan menghitung-hitungnya itu akan dicampakkan ke dalam neraka hutamah. Nah, dan hutamah itu adalah nama lain dari neraka, dinamakan demikian karena ia meremukkan orang-orang yang masuk di dalamnya. Untuk itulah disebutkan dalam firman Allah. Jadi kalau orang masuk dalam neraka hutamah, itu dipres, kerutuk, dipres, remuk semua. Setelah itu dibuka lagi, utuh lagi, merasa sakit, dipres lagi. Seperti neraka Sakor juga begitu kan, dipukul kepalanya, berantakan isi otaknya, menjerit kesakitan, disatukan lagi, dipukul lagi. Ini pun gitu, dipres, kerutuk, disatukan lagi.
Nah, kemudian dalam ayat selanjutnya, ayat kelima, wa ma adraka mal hutamah. Jadi Allah memberikan pertanyaan, dan tahukah kamu apa neraka hutamah itu? Kemudian Allah jawab, narullahil muqadah, yaitu api yang disediakan Allah yang sangat menyala-nyala. Jadi api yang sangat menyala-nyala disediakan oleh Allah dalam neraka tersebut. Allati tatali'u 'alal afidah, di mana api itu membakar sampai al-afidah. Jadi al-afidah ini adalah lapisan kolbu, lapisan tengah. Jadi kolbu kita itu bukan hati, tapi kolbu. Kalau hati itu liver ya. Kalau kolbu itu jantung, maka yang benar adalah kolbu. Ala wahiyal kolbu, kata Nabi. Ya. Dalam diri kita itu ada segumpal daging. Kalau dia bagus, baguslah manusia itu. Kalau dia buruk, buruk manusia itu. Ala wahiyal kolbu, itu adalah kolbu. Pakai kof, jangan pakai kaf. Kalau kalbu itu binatang anjing. Engkau dalam kalbuku, anjing itu. Yang benar adalah kolbu. Nah, kolbu itu ya bentuk love begitu ya. Tuh, secara fisik. Nah, secara fisikis di dalam kolbu yang zahir itu, di situ ada gaib. Ada kamar di situ. 3 kamar. Kamar luar namanya as-sudur. Fi sudurin nas. Ya. Fi sudurin nas, itu sudur. Itu kamar luar di kolbu itu. Nah, tempatnya yang jelek-jelek di sana semua. Ada setan, ada jin korin, ada sifat-sifat jelek, ada dosa, dan seterusnya. Tuh, itu di sudur. Nah, kemudian lapisan yang paling dalam namanya al-absar. Nah, di sini baik-baik semua. Ada iman, ada akidah, ada tauhid, ada takwa, ada sifat-sifat baik, ada ruh. Yang Allah tiupkan ruh ketika kita umur 4 bulan. Ada malaikat, itu di al-absar. Nah, di tengah-tengah al-afidah, disitulah jiwa kita. Jiwa kita di situ, nafs. Nafs itu jiwa, bukan makan banyak. Kalau makan banyak itu namanya hawa. Dibawa oleh setan, nempel ke nafs, menjadi hawa nafsu. Jadi nafs kita itu ada di jiwa. Neraka hutamah ini apinya membakar jasad manusia sampai ke dalam al-afidah, sehingga jiwanya tersiksa. Bagi mereka yang gak percaya, tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Tapi udah menyesal sampai di sana. Ya Allah, kenapa aku gak jadi tanah aja ya Rabb? Begitu. Udah terlambat. Nah, makanya dari sekarang, yuk kita tadaburin ini. Jangan sampai kita tergolong kepada orang-orang yang humazah, lumazah, orang-orang yang menumpuk-numpuk harta dan menghitung-hitungnya. 4 itu. Humazah, mencaci maki dengan lisannya. Lumazah, mencelakakan orang dengan perbuatannya, atau penjelasan yang lain tadi. Menumpuk harta, tidak peduli halal haram. Setelah ditumpuk harta, tidak dia keluarkan, yang di sana ada hak orang lain. Nah, 4 perkara ini kalau dia tidak taubat, kalau dia tidak perbaiki, maka dia masuk dalam neraka hutamah. Diremukkan tulang-tulangnya semua, badannya semua, sampai membakar ke dalam al-afidah, kolbu lapisan tengah, di mana di sana adalah jiwa kita bersemayam. Itu jiwa yang sedang ngomong itu. Itu nafs, itu jiwa, itu ada yang di sana. Dan jiwa ini yang akan mengalami sakaratul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan mengalami sakaratul maut. Tsumma ilaina turja'un. Lalu kalian dikembalikan kepada kami. Yang kembali apa itu Ustaz? Yang kembali itu ruh. Karena tadi ditiupkan. Jiwa kita masuk ke alam barzah setelah sakaratul maut. Korin kita gentayangan di atas kuburan. Makanya tidak ada roh gentayangan. Yang gentayangan itu adalah korin, jin korin kita punya semua. Yang kesurupan kepada kakek kita, opung kita itu bukan opung kita, tapi korinnya dia. Orang Medan bilang hantunya. Nah, itulah jiwa itu, di tengah-tengah dia nafs. Sampai ke sana api neraka hutamah ini. Nah, menurut Sabit Al-Badnani, bahwa api neraka hutamah membakar mereka sampai ke kalbunya, jiwanya, sedang mereka dalam keadaan tetap hidup. Nah, di dalam neraka itu. Dan bila mana azab mencapai puncaknya, maka mereka hanya dapat menjerit dan menangis, merasakan sakitnya yang tiada terterikan. Luar biasa. Jadi nggak ada mati lagi di sana. Nah, puncaknya menjerit, nanti diulangin lagi,
diremukkan lagi, dibakar lagi, menjerit, begitu terus. Kekal selama-lamanya. Ustadz, kalau dia orang Islam, kalau orang Islam yang betul, dia nggak mau begitu, dia taubat. Ini namanya Islamnya Islam KTP, Islam kurnat winti, cukur sunat, kawin mati. Nggak mau taubat dia, nggak mau sadar dia. Walaupun dia pernah mengucap 2 kalimat syahadat. Wah, yang penting sudah ngucap Ustaz. Kalau ngucap aja itu kan omong doang. Orang munafik juga ngucap. Munafik juga ngucap. Maka setiap orang munafik pasti orang Islam. Tidak ada orang kafir yang munafik. Ya, casingnya Islam, jeroannya itu munafik. Tuh, begitu juga lah orang-orang yang fasik tadi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, menurut Muhammad ibnu Ka'ab al-Khurazi tadi mengatakan bahwa api neraka Hutomah membakar semua anggota tubuh penghuninya, dan apabila api itu sampai ke dalam kolbunya, jiwanya, dan mencapai batas tenggorokannya, maka kembali api itu ke tubuhnya. Jadi bakar tubuh, masuk ke dalam jiwanya, naik ke tenggorokan, keluar lagi, masuk lagi, begitu terus. Menjerit kesakitan, menangis meraung-raung, tapi sudah terlambat. Ini bukan dongeng, ini firman Allah yang ditafsirkan oleh para mufassir. Tinggal kembali kepada kita aja. Ya. Nah, kemudian ayat yang ke-8, innaha alaihim mu'sadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Enggak sampai di situ ya, ditutup rapat ini. Nah, yakni bila mereka semua telah berada di dalamnya, maka pintunya ditutup rapat, diungkep ya. Ditutup begitu. Jadi nggak ada lagi keluar apinya itu panas. Di dalam semua itu ngubek begitu. Ya Allah ya Rabb. Makanya menurut Ibnu Mardawi mengatakan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehubungan dengan makna firman Allah tadi, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Maksudnya apa? Betul-betul ditutup rapat, diungkep. Nah, ini. Nah, ayat terakhir fi amadim mumaddadah. Sedangkan mereka itu diikat di tiang-tiang yang panjang. Ya Allah ya Rabb. Ditutup rapat, dibakar, dipres, diikat pula lagi di tiang-tiang yang panjang. Luar biasa ini. Ya. Jadi menurut Atiyah Al-Aufi mengatakan bahwa tiang-tiangnya itu terbuat dari besi. Tapi ingat, bukan besi dunia, besi akhirat. Gimana kerasnya itu. Kemudian menurut As-Saddi mengatakan bahwa tiang-tiang itu bukan dari besi tapi dari api. Jadi api, tiangnya itu api. Ya Allah ya Rabb. Kemudian menurut Sabib Ibnu Bishr mengatakan bahwa pintu-pintu itu diberi penghalang, ditutup rapat itu diberi penghalang. Kalau zaman dulu itu kan ditutup, ada penghalang kayunya begitu. Seperti itu. Nah, menurut Al-Aufi mereka dimasukkan ke dalam pasungan. Sedangkan di leher mereka itu ada belenggu-belenggunya. Lalu ditutup rapat semua pintunya. Dipasung, di leher ada belenggu, ditutup rapat. Sampai begitulah siksaan bagi mereka. Siapa tadi? Humazah, Lumajah. Kemudian mengumpul-ngumpul harta dengan segala macam cara. Lalu menghitung-hitungnya. Nggak peduli dia hak orang lain ada di sana. Akhirnya mereka meninggal. Ya Allah, sedih ya, sayang ya. Sayang sekali. Banyak harta, ada lagi yang banyak harta nggak bisa nikmatin. Begitu mau makan asam urat, mau makan kencing manis, mau makan kolesterol. Padahal capek nyarinya. Tidak dimanfaatkan, tidak disalurkan ke dalam ajaran Allah. Kalau dia buatkan pesantren misalnya, kalau dia datang ke ustadz, yuk kita ustadz bagaimana harta saya ini supaya bisa sampai manfaat ke akhirat. Oh, itu lebih selamat saya kira. Nah, tapi nanti ada manajemen hartanya dia. Karena banyak orang yang salah dia dalam menafkahkan hartanya. Contoh ini banyak harta ini misalnya, banyak harta. Dia rajin sedekah, dia bikin sembako 1000 kantong. Satu kantong misalnya 200.000. Kalau 200.000 kali 1000 berapa itu? 200 juta ya. Nah, kemudian dia bangun masjid, dia bangun pesantren, wakaf, sedekah jariah. Ya, saya tanya Pak Haji sudah bayar zakat mal belum? Ustadz, kalau dihitung-hitung itu lebih Ustadz. Kalau zakat kan tertentu Ustadz. Saya bilang begini Pak Haji, zakat mal itu wajib
Sedekah sembako itu sunnah, saya bilang. Bergantung yang di mana yang sunnah ini. Kalau yang wajib nggak Bapak kerjakan, diam dia. Saya kasih analogi, Pak. Bapak rajin sholat tahajud tiap malam jam 2, tapi sholat subuhnya jam 7, kesiangan terus. Gimana itu? Nggak diterima sholat duhanya, sholat tahajudnya. Kenapa? Subuh wajib, tahajud sunnah. Kalau mau tahajud jam 4 lah, nyambung dia ke subuh. Itu, jadi harus benar manajemen hartanya. Banyak yang keliru di situ. Nah, oleh karena itu bermanfaat sampai ke akhir. Kalau enggak, ya Allah, sedih dia. Di kuburan, di sekaratul mautnya, sampai ke akhirat. Nah, menurut Al-Aufi, mereka dimasukkan ke dalam pasungan, sedangkan di leher mereka ada belenggu, lalu ditutup ya, rapat pintunya. Kemudian menurut Qatadah, mereka diazab di dalam neraka. Kemudian menurut Abu Saleh, belenggu-belenggunya itu sangat berat. Begitulah para mufassir, ya, para ulama terdahulu menafsirkan tentang surah Al-Humazah ini yang dihimpun oleh Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Masih ada waktu 3 menit ke depan. Adakah pertanyaan? Yang bertanya dapat hadiah umroh bagi yang mampu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Cukup ya. Baik, kalau begitu yuk kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.